Arti wujudnya Allah itu tidak ada akhirnya. Paham? Lamun bahasa itu kitabnya itu mana? Kitab selain itu teh dasar Tijan. Tijan. Tijan Durori. Lamun bahasa Tijan Durori la akhirah lahu, tidak mempunyai akhir bagi Allah. Terus apa dalilnya bahwa Allah itu baqo atau langgeng? Mulai dalil akli, mulai dalil akli. Ketika dimungkinkan bahwa Allah itu keduluan oleh tidak ada, balik lagi. Ketika Allah dimungkinkan keduluan itu namanya seduluan, didahului oleh tidak ada, maka Allah dihukumi baru. Ketika Allah didahului oleh tidak ada, berarti Allah ada lahirnya, itu artinya. Ketika Allah didahului oleh tidak ada, maka Allah dihukumi baru. Ya dalil kamarin ya, kita bisa bernama. Ketika Allah dihukumi baru, maka Allah membutuhkan zat atau yang membarukan. Ketika hal itu terus berlanjut, otomatis akan berlaku hukum daun dan tasalsul. Ya, dari gitunya paham teh daun dan tasalsul. Lamun kiamat tasalsul lah. Allah diciptakan, ketika Allah teh baru diciptakan berarti kudu ngabarukeun. Mau ngabarukeun lagi pasti aya nu ngabarukeun deui. Terus aya nu ngabarukeun deui tanpa berkesudahan, tanpa ada akhirnya. Terus berarti tasalsul nanti. Atau berlaku hukum daur lagi ya. Allah baru ada yang membarukan, yang membarukannya butuh Allah untuk membarukannya. Muter gitu. Daur. Hukum daur dan tasalsul itu mustahil. Sehingga disimpulkan ketika sesuatu dimungkinkan atau dipastikan terdahului oleh tidak ada, maka tidak berlaku lagi hukum qidam, sifat qidam. Secara otomatis dalil baqo ini ketika memang tidak baqo, maka tidak juga qidam. Karena sesuatu yang didahului oleh tidak ada, maka itu hukum wujudnya jaiz. Ajar dia. Sesuatu yang didahului oleh tidak ada, hukum wujudnya itu jaiz. Contoh, wedang, kira-kira ucap ayah ya. Sorabi, misal sorabi ya. Tadi itu ayah sorabi ya, misal. Ayahnya ayat ke sorabi. Kira-kira ayahnya ayat ke sorabi ya. Di masjid ayat tadi tarawih. Ayat kan nyata ayat. Besok ayat kemungkinan ayat wajib tuh mungkin berarti sesuatu yang diawali oleh tidak ada pasti keberadaannya itu jaiz.
kira-kira besok teh mungkin ayat tuh, mungkin ke ayat tuh. Ngomong itu bang Sorabi itu sanggup berbuat. Tukang Sorabi itu mungkin deh, mungkin sanggup, mungkin tersanggup. Jangan terlalu berharap, takut kecewa. Ada gitu. Kayak yang penting loh Sorabi. Padahal menyambung dengan sifat-sifat sebelumnya. Ketika sesuatu itu dihukumi jaiz keberadaannya, dihukumi jaiz wujudnya, maka tergolong golongan yang baru. Nah, karena kita boleh balik di sebenarnya. Ini sambungkan kenapa kok? Lamun Gusti Allah, lamun Gusti Allah henteu wajib ngagaduhan sifat bakok, maka secara otomatis jaiz deui Allah teh kidam. Ya. Lamun Gusti Allah teu bakok, maka jaiz Allah teh kidam. Sakali deui tak kudu asup kieu. Lamun teu wajib keur Allah bako, berarti jaiz Allah teh kidam, ya. Sementara kidam henteu sah lamun teu ditempelkeun disandarkeun ka Gusti Allah. Ketika kidam teu disandarkeun ka Gusti Allah, maka bako pun batal gugur disandarkeun ka Gusti Allah. Itu ya. Simpelna kieu. Lamun aya lahir pasti aya maut. Lamun aya lahir pasti aya mati. Maut. Itulah. Matot. Ayat teu lahir tapi mau paeh-paeh. Ayat. Karena hukum sesuatu yang baru. Berangkat. Cukup dah idam. Sudah mencari mereka. Simpelnya gitunya, kesimpulan. Perlu diulang? Duit. Lamun Gusti Allah teu bako, maka jaiz kidam. Sementara lamun kidam dihukumi jaiz, maka tepantes Allah bako. Sabab ari jaiz kidam mah jaiz kidam ya jaiz mungkin, itu mungkin bahasanya, mungkin lahir mungkin otomatis di akhir lagi pasti modal. Ya baheula dari jerobeuteuh si bayi urang teh mungkin lahir mungkin tidak, itu sifat jaiz. Tetapi ketika dikehendaki lahir, keberadaannya itu jaiz, maka di akhirnya pasti berlaku hukum mati. Ya, harus itu baik. Pusing nanyakan, pusing ngerti. Pusing sesatu. Tuh pusing nanya. Yang keempat, ar-rabi'atul wajibah lau ta'ala mukhalafatul awadisi. Ieu teh pelajaran diniyah sabenerna. Ini dah jadi nambah kalau di luar pusing. Yang keempat sifat wajib bagi Allah yaitu mukhalafatul hawadisi, bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah berbeda dengan setiap makhluknya, baik dari golongan manusia, jin, malaikat, dan tek-tek bengek. Maka secara konsekuensi
berbeda juga Allah terkait sifat-sifatnya dengan makhluk, termasuk anggota tubuh. Sebab apa? Sebab Allah itu dibersihkan dari anggota, baik itu mulut, mata, kuping, congkor, nah, jangan lupa itu anu sarupa jeung makhluk, termasuk segala sesuatu yang dikerentengkan oleh hati. Nah, kerentengkan teh terbersit dalam hati, itu berlaku di Gusti Allah. Allah teh jakung papundak apa dek gitu. Allah teh peang di kedua apa berbentuk gitar terbesit dalam pikiran, dalam hati, kesah perkara dina masalah latihan. Allah maha bersih dari segala sifat-sifat makhluk. Apa dalilnya? Dalil aklinya bahwa Allah berbeda dengan makhluk. Ketika Allah dipersamakan dengan makhluk, maka secara otomatis Allah mempunyai kekurangan. Naik ke di sarwakeun jeung Jawa Gelo. Namun disarwakeun naik disarwakeun jeung Jawa Gelo berarti anu sarua jeung Jawa Gelo. Teuing dina saengna, teuing dina kaona gitu. Lamun cenah daek disarwakeun jeung Jawa Gelo, ulah rek nyewot lamun disebut gelo. Kajian pada mirip gitu, pengertian. Nah sama dengan Allah, ketika Allah dipersamakan sifatnya dengan makhluk, maka apa bedanya dengan makhluk gitunya? Sama makhluk bertangan, Allah juga bertangan. Makhluk makan, Allah pun makan. Makhluk ngedang, Allah pun tidur. Makhluk huai, Allah pun huai. Terus dijaraukan. Sehingga ketika sama dengan makhluk, secara otomatis sama pula dalam kebaruannya. Segala sesuatu yang baru itu pasti lemah. Kita Allah ya, doanya lemah. Takkan sok itu, memang sesombongan. Ayo nageli sateke. Anak hiji mengges bewat sa paro. Ketika Allah serupa dengan makhluk dalam segala sesuatunya, maka Allah pun dihukumi baru sebagaimana makhluk. Segala sesuatu yang dimungkinkan atas dua perkara, maka mungkin juga atas sebagiannya. Sementara barunya Allah dihukumi mustahil, karena Allah dihukumi wajib tidak. Ketika Allah tidak bako, maka batal juga sifat qidam. Itulah dalil ijmali yang wajib kita ketahui. Pertanyaan. Anu pokok nama kieu oke. Hiji maknana, dua dalilna. Hari cenah kaditu kajieu nama terkait contoh
juga nahu we gitu lamun teu dicontohan mah nahu ge teu ngarti ieu nu kumaha fa'il nu kumaha naibul fa'il nu kumaha maf'ul maka si jaen bener ceritakeun abarjeun dia asal teh parimakeun contoh nu pikeun ngagambarkeun sangkan ngarti tetapi ketika contoh bisa dimengerti maka berangkat dari makna dan dalil pun bisa mengembangkan contoh-contoh yang lain gitu. Wallahu a'lam bishawab. Disebut sesi pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan saya pertanyaan jawaban saya sedang menunggu silakan. Pertama dari calon bapak silakan. Pertanyaan bagi Pak. Pertanyaan lah so tambahan nih nu kabar kita jawab cok PR. Oh PR di PR so PRD-nya sok enggak ditulis. Sabangan pada ngayakeun sesi kuis tapi tadi itu kuisnya teu keluar. Kaburu. Siap gak? Tapi oke, sok. Aduh. Kadenya di dia mah pertanyaan secara jawaban secara akademis sebagai terserah mau jawaban seperti apa, ujung-ujungnya nanti kan ada satu titik di mana kita tahu kebenaran dari pertanyaan tersebut. Ini mau bebas secara logika bisa dibikin radikal lah nggak apa-apa, tapi kekeh ada tong sesat. Pertanyaannya terkait sifat wujud kan udah dibahas sebelumnya. Aya 2 pertanyaan. Pertama tina sifat wujud. Percaya teu ayana Allah? Percaya teu? Ieu mana rasa ya percaya teu jawab ayeuna. Deskripsi. Percaya teu ayana Allah? Percaya. Langsung ke pertanyaan. Bagaimana cara kita menemukan Allah? Bagaimana cara kita menemukan Allah? Kalau kita percaya adanya Allah, maka harus ketemu. Dan bagaimana cara kita mendapatkannya, menemukannya? Terus yang kedua terkait sifat anu dibahas tadi, mukhalafatul hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluknya, maka otomatis tidak membutuhkan yang namanya tempat. Ya kan? Pada di mana bae eta mah? Terangkunglah. Baca Allah. Nah. Terus pertanyaannya, ketika memang sudah ketemu nyambung sareng tadi, di manakah Allah kalian tempatkan? Kalau memang sudah ketemu, di manakah Allah kalian tempatkan? So, sesat lah. Paham tak? Ulangi. Saya kayak diwakili yang ingat Allah ya masyarakat aku kan saya Dua. lamun sabir Allah kaca di mana di tempatnya ku masing-masing lah emang jawaban persepsi Bisa masing-masing. jadi kan setiap orang berbeda. Karena Saya bermohon Allah ketika saya diputusin cinta oleh pacar. Dalam renungan merasakan getirnya gitu. karena kan ada dalilnya, ayat dalil oge duka pokoknya mah bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat nadi atau urat tenggorokan di dia lah. Maka itu kan berarti menunjukkan bahwa Allah itu di dia secara harfiah ya, lain secara lah. Maka Allah di dia. Lantas ketika kita mati, Allah ikut mati. Atau ketika memang Allah dekat dengan, maaf nih, hewan. Ketika hewan disembelih, berarti Allah juga ikut disembelih dong. Karena dekat di sini. Nah, di mana ditempatkan? Misal
pengalaman masing-masing. Ketika dalam suatu keadaan tertentu, kok rasanya nikmat betul ibadah, atau wiridan teh betah, atau Sampai kasarean. ketika tahajud nah terpikirkan sebenarnya, terpikirkan bukan berarti jawaban teh bukan dari pikiran sendiri. Oh Allah ini terlalu panjang padahal kosong gitu. Jadi hanya lebih ke mengarah bagaimana supaya jawaban kita itu berawal dari pengalaman. Kalaupun memang itu pikirannya termasuk pikiran yang keliru, bisa diarahkan ke yang lurus sehingga bisa dilanjutkan dengan arahan-arahan yang lurus itu sampai benar-benar ada konsep khusyuk dalam ibadah, ada sifat ketenangan dalam hati dan lain sebagainya.